Orang Sunda dilarang menikahi orang Jawa. Kamu warga Nusantara, kamu harus tahu cerita ini. Pernahkah Anda terpikir tentang sebuah aturan tidak tertulis yang seolah menjadi penghalang dalam hubungan? Satu mitos yang sangat populer di Indonesia. Orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Meskipun zaman sudah modern, narasi ini seringkali masih muncul dan menjadi perdebatan saat sebuah hubungan mulai mengarah ke jenjang serius. Namun pertanyaannya, apakah ini murni mitos atau sebenarnya ada fakta sejarah yang mendasarinya? Akar dari persoalan ini bermula pada tahun 1357 melalui sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai tragedi Perang Bubat. Awalnya ini adalah rencana pernikahan agung antara Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit dan Putri Dyah Pitaloka dari Kerajaan Pajajaran. Pernikahan yang seharusnya menjadi simbol perdamaian dan persatuan dua kekuatan besar di Nusantara. Namun ambisi politik dan ego mengubah segalanya. Kesalahpahaman antara Mahapati Gajah Mada dan pihak kerajaan Sunda berujung pada pertempuran hebat di lapangan Bubat. Sang putri akhirnya memilih mengakhiri hidup demi kehormatan, dan peristiwa ini meninggalkan luka sejarah yang membekas sangat dalam bagi kedua bangsa selama ratusan tahun. Dari luka sejarah itulah lahir berbagai spekulasi. Ada yang menyebut jika orang Sunda menikah dengan orang Jawa, rumah tangganya akan penuh konflik atau sulit secara ekonomi. Namun jika kita melihat dari kacamata masa kini, apakah relevan jika keputusan politik masa lalu masih mengatur siapa yang boleh kita cintai hari ini? Faktanya, banyak pasangan Jawa Sunda yang hidup harmonis justru karena perpaduan budaya mereka yang unik. Perbedaan sifat atau tutur kata seringkali menjadi pelengkap yang menyeimbangkan hubungan, bukan menjadi penghalang yang harus ditakuti. Di era sekarang ini, saatnya kita belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Sejarah ada untuk dipelajari, bukan untuk menjadi tembok pemisah. Pada akhirnya, sebuah hubungan tidak membutuhkan izin dari peristiwa masa lalu. Kebahagiaan sebuah komitmen hanya membutuhkan dua orang yang siap berjuang bersama tanpa terikat pada mitos lama. Bagaimana menurut kalian? Apakah mitos ini masih relevan atau Anda sudah membuktikan bahwa cinta bisa melampaui perbedaan suku? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk cerita Nusantara lainnya.